Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ketika di Banyumas pada hari ketiga ini, saya mengalami hujan yang cukup deras. Tapi tetap saja melakukan perjalanan agar bisa sesuai rencana tiba di tujuan. Hujan berhenti ketika memasuki kota Banjar. Baiklah, beginilah profil kota Banjar. Banjar, nama lengkapnya Banjar Pataruman atau Banjar Patroman, adalah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Banjar berlokasi di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang dekat dengan Kabupaten Cilacap, sehingga kota ini disebut sebagai gerbangnya Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Banjar sebanyak 205.579 jiwa dengan kepadatan 1.811 jiwa per kilometer persegi. Kota ini masih tergolong muda dan merupakan daerah otonom baru pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kota Banjar diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002. Kota Banjar terbagi dalam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Purwaharja. Kota Banjar merupakan pintu gerbang utama jalur lintas selatan Jawa Barat. Oleh karena itu, Banjar menjadi daerah yang cukup penting dalam arus perpindahan barang dan manusia di bagian selatan Pulau Jawa. Sejarah disebutkan dalam buku Asal-usul Kota Indonesia Tempo Dulu yang ditulis oleh Zainuddin HM 2013. Disebutkan sejarah Kota Banjar berawal dari berdirinya Kerajaan Kertabumi. Kerajaan Kertabumi diperkirakan berdiri tahun 1625 dengan raja utamanya Singapurbaya dan dilanjutkan oleh anaknya Singapurbaya II atau dikenal dengan Dalam Tambak Baya. Diperkirakan lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Kertabumi ini berada di daerah Banjar Kolon, Kecamatan Banjar. Sebelum berdirinya Kerajaan Kertabumi, wilayah Banjar merupakan hutan tarum atau nila yang banyak digunakan untuk pewarna kain. Hutan tarum tersebut berada di pinggir Sungai Citanduy yang hingga saat ini masih eksis di kota Banjar. Sedangkan nama Banjar berarti tempat dan Patroman atau Pataruman merupakan hutan tarum. Pada tahun 1941, pusat pemerintahan Kerajaan Kertabumi dipindahkan dari Banjar ke Bojong Lompang, Cisaga, Kabupaten Ciamis saat kerajaan dipimpin oleh Dalam Pagar Gunung. Di era kolonial Hindia Belanda, wilayah Banjar bersama dengan kawasan Pamotan, Pangandaran, dan Cijulang masuk ke wilayah Galuh Imbada Negara dengan Bupati Galuh Imbada Negara Raden Arya Panji Jaya Nagara dengan pusat pemerintahan di Imbada Negara Ciamis. Kemudian tahun 1815 saat Jawa dikuasai Inggris yang dipegang oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles, Banjar dimasukkan ke dalam wilayah Sukapura atau Tasikmalaya bersama wilayah di Ciamis bagian selatan. Kemudian pada tahun 1936 Banjar masuk kembali ke wilayah Ciamis pada masa Bupati Ciamis yaitu Raden Tumenggung Sunarya. Pada masa penjajahan, Banjar tumbuh menjadi pusat kegiatan masyarakat. Letaknya strategis di kota ini sebagai daerah transit antara wilayah Jawa Tengah dengan Ciamis bagian selatan. Hingga pada tahun 1941, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Banjar sebagai wilayah Kawedanan yang meliputi Kecamatan Banjar, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Raja, dan Kecamatan Cimaragas. Setelah lama menjadi wilayah Kawedanan, pemerintah melalui PP 54 tahun 1991 mengubah status Banjar menjadi kota administratif yang diperkuat juga dengan SK Mendagri nomor 813.2021.23D137 tanggal 18 Januari 1992. Statusnya kemudian meningkat lagi menjadi kota ketika rancangan Undang-Undang Pemerintah Kota Banjar disetujui menjadi undang-undang di DPR pada tanggal 12 November 2002. Barulah pada tanggal 21 Februari 2003, Banjar memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis dan menjadi daerah otonom baru. Banjar dalam sejarah. Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status. Itu lebih jelas pertemuan sebagai berikut. Banjar sebagai kota ibu kota kecamatan dari tahun 1937 sampai tahun 1940. Banjar sebagai kota Kawedanan dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992. Banjar sebagai kota administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Februari 2003.
sebagai Kota Madia sejak tanggal 21 Februari 2003. Terbentuknya Banjar Kota Administratif. Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah Kecamatan Banjar memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhnya tuntutan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjar. Wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan perkembangan dan kemajuan dengan ciri dan sifat kehidupan perkotaan. Atas hal tersebut, wilayah Banjar perlu ditingkatkan menjadi kota administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara khusus. Akhirnya, tahun 1992, pemerintah membentuk Banjar Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1991 tentang pembentukan Banjar Kota Administratif yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Maret 1992. Beberapa alasan mengapa Banjar menjadi kota administratif antara lain keadaan geografis, demografis, dan sosiologis kehidupan masyarakat yang berkembang sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan pelayanan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah. Terbentuknya Kota Banjar. Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin besar, agar Banjar Kota Administratif secara ditingkatkan menjadi pemerintah kota, di mana hal itu pun sejalan dengan tuntutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan di sisi lain pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkan pada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan pejabat wali kota Banjar dapat dijadikan satu nada yang bersejarah dan dapat dijadikan tarik jadi Kota Banjar. Kota Banjar memiliki landscape yang beragam. Bagian utara, selatan, dan barat kota merupakan wilayah berbukit-bukit. Kota ini dibelah oleh Sungai Citandui di bagian tengah. Terdapat pula sebagian kawasan pertanian, terutama di bagian pinggiran kota. Zona pertanian di Kota Banjar terdiri dari persawahan, perkebunan jati yang dikelola oleh petani, dan hutan hujan tropis biasa. Pada tahun 2006, pembangunan balai kota baru dan markas kepolisian resort baru di Kecamatan Purwaharja mengharuskan pemotongan sebelah bukit dan pengundulan hutan jati.